Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Ya, seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Prediksi starting line up saat menghadapi Australia nanti. Ini kalau dari Garuda Calling ini udah kelihatan banget ya, komposisi pemain ini kayaknya nggak jauh beda sama era sebelumnya. Berarti ini pakai pakem 3B, 3-4-3 atau 3-5-2 ala-ala Alex Pastur. Dari kiper prediksi gua yang akan starting Martin Pas, kemudian 3 di belakang dari LCB Calvin Verdong, CB-nya nanti JHZ dan RCB-nya Missilhurst. Kemudian di RWB-nya itu ada Kevin Dix, di LWB-nya ada Dan James. Kemudian 2 di tengahnya ada Tom Haye dan J. Pelupesi, dan Marcelino sebagai IMF atau free roll. Kemudian 2 di depannya itu ada Ole Romeni dan Ramadan Sananta atau mungkin Bagaskara. Kita tunggu aja, nanti gue penasaran banget. Setelah penasaran menunggu Garuda Calling, gue malah nggak sabar pengen nunggu cepet-cepet tanggal 20. Semoga menang kita melawan Australia. Amin. Squad yang ini gue sih optimis. Pratama Arhan dipanggil Kluivert, tapi Shane Patinama dan Nathan Joon tidak. Setelah menunjukkan performa impresif di klubnya, Arhan akhirnya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Keputusan ini jadi angin segar setelah penampilan kurang maksimal dari Nathan Joon dan Shane Patinama di klub masing-masing. Sepertinya Shane dan Nathan bernasib sama dengan Asnawi Mangku Alam, sama-sama tidak beruntung dan tidak dipanggil Patrick Kluivert. Arhan yang dikenal dengan lemparan jarak jauhnya punya peluang besar untuk membuktikan dirinya di level internasional. Menurut kalian layak nggak sih Arhan dipanggil Kluivert? Guys, resmi, inilah Garuda Calling yang sudah diumumkan PSSI siang ini. Sebelum kita lanjut bahas, bantu follow dulu yuk. Here we go. Inilah Garuda Calling yang sudah lama kita nanti-nanti. Yaps, Patrick Kluivert resmi memanggil sebanyak 26 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia dan Bahrain di bulan ini. Oke, langsung aja kita bahas guys. Kita mulai dari posisi kiper dulu. Ada nama Martin Pais, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Untuk posisi back ada nama Missilhurst, JHZ, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Kevin Dix, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Eleanor Renders, Muhammad Ferrari, dan Shane Patinama. Dan untuk posisi gelandang ada Tom Haye, Ivar Jenner, Nathan Choaon, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Nah, untuk posisi penyerang ada nama baru nih guys, yaitu Septian Bagaskara, Ragnar Orakmangun, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Rafael Strijk, dan Ramadan Sananta. Ya, ternyata 3 amunisi baru timnas Indonesia, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi, itu belum masuk dalam Garuda Calling kali ini karena baru akan disumpah WNI besok guys. Dan nama yang paling mencuri perhatian dalam Garuda Calling kali ini yaitu adalah Septian Bagaskara. Iya, pemain Dewa United ini resmi dipanggil oleh Patrick Kluivert, di mana Septian Bagaskara ini cukup tajam karena udah mengoleksi 7 gol hingga saat ini bersama Dewa United. Wah, patut ditunggu nih ketajaman Septian Bagaskara bersama timnas Indonesia. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan Garuda Calling kali ini sebenarnya tidak banyak berubah dari Garuda Calling sebelumnya. Yes, betul. Dalam Garuda Calling kali ini adalah Yaakob Sayuri dan Asnawi Mangku Alam. Jadi gimana menurut kalian melihat Garuda Calling Patrick Kluivert kali ini? Optimis nggak bisa ngalahin Australia dan Bahrain di bulan Maret ini? Coba tulis pendapat kalian. Bisa 2 posisi sekaligus. Dean James ternyata selama ini winger di Go Ahead Eagles, tapi klubnya malah nyulap dia jadi winger back, dan itu terbukti. Kemarin mereka menang di lawan PSV, main di kandang PSV buat Ken Viby Becker kompanya Belanda, dan sekarang mereka ketemu di final lawan Feyenoord. Tonton aksinya lewat bio gue. Dean James sukses banget mainin 2 posisi sekaligus. Gak bakal nyesel nih PSSI naturalisasi. Dan sekarang gue paham kenapa dia wajib dinaturalisasi. Soalnya posisi Ragnar kena suspend dan gak bisa main nih. Jadi gak menutup kemungkinan Dean James bakal main di sayap kiri timnas Indonesia. Gimana bos, formasi timnas Indonesia jelang lawan Australia dan Bahrain bakal keren banget nih. Bisa 2 posisi. Boleh. Dia bisa bermain di wing, bisa main juga di left back. Ini jadi dia bisa 2 posisi. Keren. Timnas Indonesia umumkan 27 pemain. Kluivert coret pemain kesayangan Sinteyong. Patrick Kluivert resmi panggil 27 pemain buat kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi tanpa Asnawi Mangku Alam yang dulu jadi kapten era Sinteyong. Selain itu, 3 pemain yang masih dalam proses naturalisasi, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi juga absen dari daftar. Meski begitu, Kluivert tetap kasih kesempatan buat Marcelino Ferdinand dan Nathan Choaon yang minim menit bermain, serta panggil striker Dewa United Septian Bagaskara buat debut di timnas Indonesia.
Indonesia. Tonton pertandingan timnas Indonesia di link di bio. Timnas Indonesia bakal hadapi Australia di Sydney pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin, cuma selisih 1 angka dari Australia. Patrick Kluivert dan Jordi Cruijff juga dikabarkan bakal segera mendarat di Jakarta. Ada kejutan besar apa yang bakal mereka bawa buat timnas Indonesia? Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Ya harapannya sih menang lawan Australia, karena kita sudah cukup mewah lah skuad timnas Indonesia, jadi harapannya menang nanti lawan Australia itu. Optimis sih bisa menang. Ada 2 pemain dari Persija Jakarta yang dipanggil timnas sama Patrick Kluivert. Ada Rizky Ridho yang pertama dan ada Ferrari. Biasanya ada 3, ada Witan Sulaiman. Cuman memang akhir-akhir ini performa dari Witan Sulaiman ini agak kurang stabil. Jadi kayaknya Patrick Kluivert memutuskan nggak manggil dia. Jadi tersisa hanya 2 aja, ada Rizky Ridho dan Ferrari, dan itu keduanya dari pemain bertahan. Dan gue berharap performa dari timnas bisa bagus lawan Australia, lawan Bahrain bisa sapu bersih dan bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi ya dari semua susunan line up ini bagi gue udah ideal banget. Udah cukup lah. Ada beberapa pemain baru juga, ada kayak Septian Bagaskara juga di situ, ada Ole Romania akan debut juga. Jadi ya ideal banget lah untuk squad sekarang yang ada. Jadi mudah-mudahan bisa sapu bersih. Amin. Yes, Garuda Calling. 2 nama pertama yang muncul hari ini adalah Hernando dan Ramadan Sananta. Sebelum kita lanjut, buat lo yang belum follow akun gue, hilangin tanda tambah sebelah, dipencet, di follow yuk. Sikat. Ya, beberapa jam lalu Persebaya Surabaya telah mengumumkan nasional tim calling. Salah satunya adalah pemain timnas kita, andalan kita di bawah Mister Gawang, yaitu Hernando Ari. Begitu juga dengan Persis Solo mengumumkan Ramadan Sananta dipanggil oleh timnas Indonesia. Panggilan kedua pemain ini cukup mengejutkan guys, karena beberapa hari lalu ada seorang pengamat yang meramalkan Hernando Ari tidak dipanggil, melainkan Nadeo. Tapi kita juga nggak tahu, bisa jadi dipanggil juga Nadeonya. Karena sebelumnya kita juga pernah memanggil 4 penjaga gawang, walaupun nanti di hari H cuma 3 yang masuk ke daftar susunan pemain. Begitu juga dengan Sananta. Kemarin ramai dibicarakan bahwa Septian Bagaskara dipanggil, tapi akhirnya muncul nama Ramadan Sananta, salah satu pemain yang gua favoritin untuk menjadi striker andalan di timnas Indonesia. Menurut kalian gimana guys pemanggilan kedua pemain ini? Komentarnya. Garuda telepon, kring kring kring. Panggilan dari Patrick Kampret untuk timnas Indonesia. Lagi pemain-pemainnya ya cayo. Enek Martin Paes, enek Nadeo, enek Hernando, enek Rafael Strike, enek Tom Haye, enek Septian Satria Bagaskara iki anyar iki. Enek Kevin Dix, enek Egi, enek Ricky Kambuaya, enek Ratnar Oratmangun, enek Mes Hilgers, enek Ivan Jenner, enek Jordi Amat, enek Sen Patinama, enek Kelvin Verdong, enek Marcelino, enek Ole Romne, enek Rangers, enek Rizky Ridho, enek Ferrari, enek Ramadan Sananta, enek Hoki Caraka, enek Nathan Choaon, enek Pratama Arahan, enek J.I.Des, enek Sandy Walsh, enek Justin Hubner. Cocok jelirit bolo. Semua dipanggil untuk memenuhi timnas Indonesia calling kring kring kring, siap untuk menghajar Australia dan Bahrain. Oke teman-teman, jadi ada kejutan di timnas calling kali ini, Garuda Calling. Dan ini yang kita tunggu-tunggu selama ini, ya menjadi misteri sih siapa-siapa yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk laga timnas di bulan Maret kali ini lawan Bahrain dan juga Australia Bahrain lah. Sudah 27 nama yang diumumkan oleh PSSI dan juga Ketua Umum Erick Thohir. Dan kita lihat di sini ya nama-nama yang ada sekarang ya tidak jauh berbeda dari era sebelumnya, dari eranya Coach Shin. Ya cuma yang baru itu ada sekitar ya 4 pemain, nanti ditambah dengan 3 pemain tambahan yang besok hari Senin tanggal 10 akan dinaturalisasi, disumpah maksudnya nanti di Roma Italia. Itu Emil Audero, Dian James dan Joey Pelupesi. Nah mereka ini belum masuk ke dalam daftar susunan pemain yang ada sekarang timnas calling. Ya mungkin ini hanya bersifat sementara. Nanti mereka bisa menggeser beberapa nama yang ada di sini, atau ya nama ini tetap, tetapi mereka tetap masuk dalam daftar pemain. Jadi totalnya ada 30. Karena sejauh ini baru 27 nama. Dan yang menarik di sini ada Ole Romeni yang akan debut nanti bermain lawan Australia. Nah kita layak tunggu seperti apa debutnya nanti. Apakah manis atau pahit? Ya kita berharap manis
supaya kita bisa dapat kemenangan lah lawan Australia. Dan juga ada nama-nama lain yang sebelumnya sudah tidak dipanggil oleh STY untuk timnas senior, tapi kali ini dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di situ ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, dan juga kali ini ada nama baru si Bagas Kara yang akhirnya dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, dia ini salah satu strikernya Dewa United, dan di sini kita lihat Dewa United menyumbangkan 3 pemain, ada Ricky Kambuaya, ada Egy Maulana, dan juga ada Septian Sastria Bagaskara. Jadi ada 3 pemain yang disumbangkan sama Dewa United, teman-teman. Nah, di sini ada ya nama-nama baru lah, seperti Septian Bagaskara, kemudian ya Elole Romeni. Di sini sepertinya nama-namanya tidak jauh berbeda, teman-teman. Jadi ya kita sih harap ya bisa menang lawan Australia, dan kita belum tahu skema apa yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert dan Alex Pastoor dan timnya dia, tapi yang kita harap timnas bisa menang lawan Australia dan dapat hasil positif. Kemudian di tanggal 25 nanti akan lawan Bahrain di GBK, dan harapannya kita di 2 laga di bulan Maret ini kita bisa dapat kemenangan dan kita bisa kunci posisi dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Dan itu harapannya kita semua. Dan seperti apa tanggapan kalian tentang Garuda Calling kali ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.